terlihat. Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Nurse Ayu dan teman-teman semua. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 reguler 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sharing jurnal yang kami ambil, yakni Collaborative Practice from Healthcare Team to Face the COVID-19 Pandemic. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah identitas jurnal. Jadi judul jurnal yang kami ambil adalah praktik kolaboratif dari tim layanan kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dari jurnal Revista Brasileira de Environment yang ditulis oleh Adriano da Coste Bellarmino dengan tanggal terbit tanggal 7 bulan Agustus 2020 dengan nomor ISSN yang tertera volume 73 dan halaman dari 2 sampai 4. Selanjutnya latar belakang. Pada pandemi COVID-19 terjadi tantangan kesehatan masyarakat di seluruh dunia yang menimbulkan dampak sosial, politik, ekonomi, agama, budaya, dan kesehatan yang serius. Hal ini membuat terjadi peningkatan kebutuhan akan tenaga profesional yang terlatih dan efektif untuk menangani tuntutan layanan kesehatan. Pada tahun 1998, Organisasi Kesehatan Dunia PAN Amerika, Universitas dan Penelitian mengusulkan modifikasi model pelatihan layanan kesehatan dengan menunjukkan pendidikan interprofesi atau IPE sebagai metode untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif yang memaksimalkan efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Interprofesionalitas sebagai mekanisme modifikasi praktik tim layanan kesehatan yang melibatkan tindakan komunikasi efektif, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kohesi, koordinasi layanan, dan pemecahan masalah, dan diakui bahwa kurangnya faktor-faktor tersebut mengurangi aktivitas dari hasil. Selanjutnya adalah metode. Pelaporan yang dilakukan oleh perawat gawat darurat yang bekerja di 2 unit pelayanan kesehatan primer pada 20 Maret sampai dengan 28 April 2020 yang merupakan waktu pelaporan saat ini. Unit pelayanan kesehatan primer yang diuraikan merupakan layanan tingkat menengah yang terletak di wilayah rentan secara sosial dan ekonomi di kota Fortaleza. Kategori-kategori tersebut ditetapkan melalui analisis selama pengumpulan hasil yang diikuti dengan adaptasi analisis tematik Minayu. Dengan membuat laporan, tema sentral yang paling menonjol menjadi inti pengalaman yang diamati dan kemudian tema yang disajikan dalam hasil yang dideskripsikan. Mereka menyajikan kesamaan dalam kaitan tim profesional kesehatan, praktik dan perawatan yang dikembangkan, layanan administrasi penampungan dan dukungan klinis seperti laboratorium dan pusat bahan sterilisasi, layanan darurat, dan kantor medis, serta ruang administrasi pengobatan, ruang gawat darurat untuk pasien dengan ketidakstabilan klinis, dan tinggal di tempat tidur yang menunggu transfer untuk mendukung ke rumah sakit. Selanjutnya adalah pembahasan. Selama pandemi COVID-19, unit perawatan diubah untuk pasien COVID positif dan negatif, dengan staf yang dilatih dalam penggunaan peralatan pelindung dan prosedur kritis. Perubahan setting ini bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi antara tim medis dan keperawatan, yang memfasilitasi pendekatan perawatan kesehatan yang terpadu. Komunikasi efektif dan interaksi yang baik menjadi sangat penting untuk meminimalkan resiko kontaminasi dan mengkoordinasikan upaya di antara para profesional. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Tim UPA melakukan siklus kegiatan pada hari-hari tertentu untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan pasien positif COVID-19. Pelatihan simulasi OT dan resusitasi jantung pada hari Selasa, konferensi video tentang penggunaan ventilator, mekanisme dan diagram alur perubahan layanan yang dilakukan pada hari Kamis atau Jumat. Tidak adanya interaksi antara tim dan komunikasi yang tidak efektif dapat membawa dampak yang sangat negatif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu,
Pengembangan praktik kolaboratif telah membantu memperkuat komunikasi dalam tim layanan kesehatan dan memungkinkan interaksi melalui pembangunan layanan dan alur layanan kesehatan, pembuatan video pelatihan di jejaring sosial dan aplikasi internet, serta simulasi pelatihan dan pertemuan pembangunan konsensus. Next slide. Pendidikan interprofesional adalah alat untuk melatih tim layanan kesehatan dalam perawatan kompleks pasien sakit kritis dengan COVID-19. Tim perawat unit pelayanan kesehatan primer UPA mengumpulkan tim yang bertujuan untuk mendiskusikan proses kerja dalam merawat pasien dalam suspek atau konfirmasi COVID-19 dengan fokus pada pertolongan pasien yang tiba di unit dengan kegagalan pernapasan yang memerlukan prosedur kritis seperti OT. Next slide. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini yaitu jurnal ini membahas topik yang relevan dan penting saat situasi pandemi COVID-19. Jurnal ini membahas praktik kolaboratif dari tim perawatan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dapat memberikan wawasan dan panduan bagi pelayanan kesehatan. Jurnal ini juga berfokus pada interprofesionalitas dan interdisipliner sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam kondisi penyakit ringan dan berat. Kemudian kekurangan. Kekurangan dari jurnal ini hanya membahas praktik kolaboratif dari tim perawatan kesehatan di Brazil, sehingga mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung di negara lain, khususnya di Indonesia. Jurnal ini juga kurang membahas lebih lanjut terkait bentuk nyata kolaborasi tim perawatan kesehatan di setting keperawatan dalam menangani situasi COVID-19. Next slide. Kesimpulan. Studi dalam jurnal ini menggambarkan pengalaman tim kesehatan yang dibentuk oleh dokter dan perawat dalam pengembangan praktik kolaboratif untuk menghadapi pandemi COVID-19 di negara bagian menekankan komunikasi, interaksi, dan kerjasama untuk meningkatkan dinamika dan kualitas pelayanan kesehatan. Pendidikan dan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan memang merupakan faktor yang esensial untuk meningkatkan keselamatan pasien di mana kolaborasi antar profesional dapat mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien. Namun, dalam kenyataannya, dalam praktik pelayanan kesehatan, seringkali ditemukan kejadian tumpang tindih pada tindakan pelayanan antar profesi yang diakibatkan karena miskomunikasi antara tim tenaga kesehatan dengan tenaga kerjasama tim. Prosedur komunikasi dan kerjasama tim yang kurang efektif dan efisien inilah maka akan timbul berbagai macam permasalahan yang dapat membahayakan pasien. Restrukturisasi tindakan kesehatan terbukti menantang, membutuhkan interkoneksi antara layanan perawatan dan manajemen kesehatan, organisasi sumber daya manusia, persediaan dan teknologi, penggunaan indikator epidemiologi, dan diagram alur. Tindakan interprofesional dalam layanan perawatan kesehatan kritis, intersubjektivitas dalam bantuan pasien menunjukkan prinsip-prinsip interdisipliner untuk menghadapi pandemi virus corona. Dalam pengalaman ini menjadi jelas bahwa praktik tim kolaboratif relevan dalam mengatur tim-tim yang menghadapi stres dalam keadaan darurat, takut kontaminasi dan konflik. Keperawatan sebagai profesi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan layanan terus memperkuat keterkaitannya dengan tim kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan perawatan kesehatan dan membatasi penundaan dan kesalahan. Next slide. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Satria Keluar 1 atas presentasinya yang luar biasa. Baik, langsung saja bisa kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2 dari reguler 2. Pada kelompok dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 reguler 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami eh, dari penugasan TM12 implementasi IPE mengenai sharing jurnal ini. Bisa di next slide. Berikut berikut nama kelompok kami. Bisa next slide. Baik, untuk identitas jurnal, yang pertama judulnya yaitu Implementasi Interprofessional Education terhadap penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Jurnalnya sendiri dari Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat dan volume dalaman volume 3 nomor 2 halaman 64 sampai 71 diterbitkan pada tahun 2022 dengan penulis Doli Munte, Natasha Khalida, dan Dewi Woro Astuti. Next slide. Baik, selanjutnya untuk abstraknya sendiri, tujuannya untuk kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk metode yang digunakan, profesi berkolaborasi dengan 11 orang dari program studi keperawatan, kesehatan masyarakat, dan gizi dari Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Kegiatan implementasi IPE di Dusun Sumbersari 4 dilakukan pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2022. Rangkaian kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan, konsultasi kesehatan, senam prolanis, serta penyuluhan penyakit terkait hipertensi dan diabetes mellitus dengan metode ceramah dan sesi tanya jawab. Untuk hasilnya, kegiatan memberikan hasil yang positif terhadap pemahaman masyarakat terkait penyakit dan merasa antusias dengan adanya kegiatan yang diadakan. Secara keseluruhan, peserta terkadang masih menerapkan pesan dari gizi seimbang seperti membatasi GGL atau gula, garam, lemak, konsumsi lebih banyak sayur dan buah, serta membatasi makanan pengawet. Dan untuk harapannya, kegiatan senam dapat dilakukan kembali secara rutin, melakukan cek kesehatan rutin di Pospindu atau puskesmas terdekat, dan menerapkan pesan gizi seimbang di kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembangunan berkelanjutan adalah komitmen global yang mencakup 4 pilar utama, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum atau tata kelola yang terdiri dari 17 tujuan. Untuk program untuk mencapai tujuan melibatkan pemeriksaan kesehatan, kegiatan senam, serta penyuluhan mengenai pencegahan dan pengendalian PTM. Kabupaten Pesawaran memiliki prevalensi hipertensi dan diabetes mellitus yang signifikan, sehingga program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kedua penyakit tersebut melalui kolaborasi profesi langsung kepada masyarakat. Untuk metode yang digunakan, melibatkan kolaborasi antar profesi, terutama dalam bidang kesehatan, untuk memberikan layanan dan intervensi terkait PTM, khususnya hipertensi dan diabetes mellitus. Berbagai kegiatan dilakukan seperti senam prolanis untuk ibu, pengukuran tekanan darah dan gula darah, konsultasi kesehatan, serta penyuluhan mengenai pengertian penyebab, pencegahan, dan pengendalian penyakit dari segi pangan dan gizi. Metode penyuluhan dilakukan dengan ceramah dan sesi tanya jawab untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Leaflet dibagikan kepada kepada peserta penyuluhan, sementara poster digunakan oleh penyuluh untuk menjelaskan materi hipertensi dan diabetes mellitus. Sebelum penyuluhan dilakukan kuesioner dan pretest untuk menilai pemahaman peserta. Setelah penyuluhan dilakukan post-test untuk mengukur pemahaman yang ditingkatkan setelah materi disampaikan. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari jurnal. Yang pertama adalah pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. Kegiatan IPE dilakukan dengan pengukuran tekanan darah dan gula darah pada peserta mayoritas ibu-ibu sebelum melakukan senam prolanis. Hasilnya menunjukkan bahwa 1 dari 27 peserta memiliki risiko DM dan setengah dari peserta memiliki risiko hipertensi. Yang kedua yaitu senam prolanis dihadiri oleh 30 ibu-ibu masyarakat. Kegiatan ini mendukung gerakan masyarakat dan pesan gizi seimbang nomor 10 dengan meningkatkan aktivitas fisik. Yang terakhir adalah penyuluhan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Terdapat 37 peserta dengan usia rata-rata 45 tahun. Hasil pretest dan posttest menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang hipertensi dan diabetes mellitus.
bahwa sebagian besar peserta terkadang masih menerapkan pesan-pesan dalam gizi seimbang yang dapat berhubungan dengan tingginya jumlah penyakit tidak menular seperti hipertensi di kalangan peserta. Next slide. Kesimpulan dari jurnal yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa hipertensi lebih umum terjadi daripada diabetes mellitus di antara masyarakat. Kegiatan implementasi termasuk pemeriksaan kesehatan, konsultasi kesehatan, senam prolanis, serta penyuluhan tentang hipertensi dan diabetes mellitus telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyakit tersebut. Namun, peserta masih perlu lebih konsisten dalam menerapkan pesan gizi seimbang seperti membatasi GGL, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, serta membatasi makanan yang mengandung pengawet. Next slide. Yang selanjutnya yaitu analisis terkait apa saja yang terdapat dalam jurnal akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Baik, selanjutnya merupakan analisis penerapan IPE dalam jurnal. Jurnal ini membahas mengenai implementasi IPE terhadap penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di Kabupaten Pesawaran, Lampung dengan melibatkan kolaborasi antar profesi. Ketiga program studi tersebut berkolaborasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa rangkaian kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan diantaranya pengukuran tekanan darah dan gula darah, konsultasi kesehatan, senam prolanis, serta penyuluhan penyakit terkait hipertensi dan diabetes mellitus. Next slide. Kemudian tipe-tipe tim IPE dalam jurnal, yaitu menggunakan tipe interdisiplin, yaitu kombinasi dari berbagai disiplin ilmu dalam pelaksanaan tugas di mana dalam pemecahan suatu masalah saling bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain dan saling berkaitan. Terbukti dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab seperti kegiatan pengukuran tekanan darah dan gula darah dilakukan oleh profesi keperawatan sesuai dengan keahlian dalam profesinya. Next slide. Kemudian analisa tujuan dan manfaat IPE dalam jurnal. Tujuan dari IPE dalam jurnal tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait hipertensi dan diabetes mellitus di kalangan masyarakat. Kemudian manfaat IPE dalam konteks ini adalah hasil yang positif terhadap pemahaman penyakit di antara para peserta. Secara keseluruhan, implementasi IPE dalam proyek pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hipertensi dan diabetes mellitus dengan tujuan untuk mempromosikan hasil kesehatan yang lebih baik dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan kegiatan implementasi IPE, maka pelayanan kesehatan yang ada dapat ditingkatkan. Next slide. Kemudian, analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan IPE dalam jurnal. Dalam jurnal sendiri sebenarnya tidak terlalu mencolok untuk faktor yang mempengaruhinya, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan IPE, yaitu yang pertama history of collaboration, yaitu mencakup pengalaman dan sejarah kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi IPE. Sejarah kolaborasi yang baik dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara anggota tim sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi selama implementasi IPE. Kemudian yang kedua yaitu personal karakteristik, di mana mencakup atribut dan karakteristik individu yang terlibat dalam proyek. Hal-hal seperti motivasi, keterampilan interpersonal, komitmen, dan tingkat keterbukaan terhadap konsep IPE dapat mempengaruhi sejauh mana individu dapat berkontribusi dan beradaptasi dengan pendekatan ini. Yang ketiga, struktural karakteristik berkaitan dengan struktur organisasi atau konteks di mana IPE akan diterapkan, termasuk tingkat dukungan dari pimpinan organisasi, tersedianya sumber daya, yaitu waktu, dana, dan fasilitas, serta kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Kemudian terakhir yaitu professional role, yaitu mencangkup bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks profesional. Sifat dari peran profesional juga dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang merasa nyaman dalam bekerja sama dengan profesional dari disiplin lain. Next slide. Baik, untuk selanjutnya analisa domain kompetensi IPE dalam jurnal. Yang pertama, nilai atau etika interprofesi. Dalam jurnal, terlihat ketiga program studi saling melengkapi tanpa ada yang mendominasi atau mengambil alih kewenangan dari profesi lain. Mereka saling bekerjasama dengan fokus utama, yaitu memberikan pelayanan kepada pasien. Lalu yang kedua, peran atau tanggung jawab. IPE melibatkan berbagai profesi dengan berbagai peran dan tanggung jawab. Masing-masing profesi memiliki tugas dan kewenangannya sendiri. Dalam jurnal ini, masing-masing profesi sudah mampu memberikan perawatan secara holistik dan komprehensif dengan memahami peran, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing profesi dan saling melengkapi satu sama lain.
Lalu yang ketiga, komunikasi interprofesi. Hasil pemeriksaan tekanan darah dan gula darah oleh perawat diinformasikan kepada program studi gizi dan kesehatan masyarakat agar dapat memberikan penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, menunjukkan kolaborasi dan komunikasi yang baik antar profesi. Lalu yang keempat, kerjasama tim. Dalam jurnal ini, ketiga prodi bekerja sama dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan kesehatan dengan bantuan keperawatan, kegiatan penyuluhan dengan kolaborasi dari ketiganya di mana gizi dan kesehatan masyarakat yang menyampaikan informasi penyuluhan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh keperawatan. Next slide. Lalu analisa dimensi kunci yang diterapkan dalam jurnal. Yang pertama, menetapkan tujuan tim yang jelas. Lalu yang kedua, memiliki suatu ciri atau identitas tim bersama. Lalu yang ketiga, memiliki komitmen tim bersama. Yang keempat, adanya konsep saling ketergantungan atau interdependence. Lalu yang kelima, adanya integrasi di antara anggota tim. Lalu yang keenam, peran yang jelas dalam setiap profesi. Next slide. Untuk kesimpulannya, IPE merupakan pendekatan pendidikan dan pembelajaran yang melibatkan berbagai profesi dalam tim interprofesional untuk meningkatkan kerjasama, dan pemahaman bersama antar profesi dalam perawatan kesehatan. Interdisiplin adalah kombinasi dari berbagai disiplin ilmu dalam pelaksanaan tugas di mana dalam pemecahan suatu masalah saling berkaitan dengan disiplin ilmu lain dan saling berkaitan. Melalui IPE, profesi keperawatan kesehatan masyarakat dan gizi berkolaborasi melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi kesehatan, senam prolanis, dan penyuluhan mengenai penyakit yang berkaitan dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Faktor yang mempengaruhi IPE dalam jurnal adalah sejarah kolaborasi, karakteristik personal, karakteristik struktural, dan peran profesional. Domain kompetensi IPE dalam jurnal adalah nilai atau etika interprofesi, peran atau tanggung jawab, komunikasi interprofesi, dan kerjasama tim. Next slide. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 2 dari reguler 2 atas presentasinya yang luar biasa. Menuju agenda selanjutnya, yaitu agenda tanya jawab. Agenda tanya jawab untuk sesi 1, yaitu kepada kelompok 1 reguler 1, maaf, ditujukan kepada kelompok 1 reguler 1 dan kelompok 2 reguler 2. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengaktifkan virtual raise hand atau boleh dituliskan di kolom komentar. Baik, izin mengulangi kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kedua kelompok yang telah presentasi tadi bisa langsung melakukan raise hand ya. Terima kasih. Ada yang bertanya? Kalau misalkan nggak ada, mungkin dari saya gimana? Boleh, Les, dipersilakan. Ya, untuk kelompok 1 ya. Tadi kelompok berapa? 1 ya, reguler 1 ya. Yang kelompok pertama tadi? Iya, Les, kelompok 1 reguler 1. Ya, jadi tadi terkait apa ya tadi praktik ya, praktik kolaboratif dari tim layanan kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya, sebenarnya sih kalau melihat jurnalnya lebih cocoknya sih lebih ke dia sudah apa namanya kolaborasi ya, bukan edukasi lagi. Jadi sudah yang interprofessional collaboration ya. Cuma ya nggak apa-apa sih. Saya cuma dari jurnal dijelaskan nggak
kira-kira tantangan yang terbesar itu apa ketika pandemi COVID-19. Jadi kalau seperti yang kita lihat di pandemi COVID-19 itu kan, selama pandemi COVID-19 itu layanan kesehatan itu ketika di rumah sakit itu kan dia di ruangan tersendiri ya. Dalam artian IGD, ruang rawat inap itu kan terpisah. IGD pun menggunakan IGD COVID ya kan. Jadi jalur masuknya juga beda. Nah, terus sepemahaman saya, upah yang dimaksud upah di jurnal itu kan kemungkinan area yang terpisah seperti itu ya. Dan selama ini kita tahu, mungkin adik-adik juga sering mendengar di berita atau melihat di rumah sakit langsung atau seperti apa, itu kan benar-benar ya, maksudnya chaosnya itu, suasana di sana itu benar-benar yang mencekam, yang hektik, yang ya macam-macam gitu. Nah, dari jurnal dijelaskan nggak kira-kira tantangan terbesarnya atau permasalahan terbesar yang ada dalam, tadi mana dari Brasil ya, yang ada di Brasil itu seperti apa? Atau mungkin kalau misalkan tidak ada kemungkinan analisa dari kelompok, itu apa sih yang menyebabkan tantangan adanya kolaborasi antar tenaga kesehatan selama kondisi tersebut? Itu mungkin bisa dipahami nggak pertanyaan dari saya? Ya, Nurliza, raise hand anggota kelompok atau? Saya izin menjawab, Mas. Oh ya, oke. Anggota kelompok berarti ya. Kalau dari jurnal sendiri itu tidak dijelaskan secara rinci, namun kalau dari pendapat saya itu ketika pandemi COVID-19 antar tenaga kesehatan itu sulit komunikasi juga, Mas, karena kan memakai baju hazmat dan itu akan mempersulit ketika komunikasi juga gitu antar tenaga kesehatan yang lainnya. Lalu juga beban kerja yang tinggi itu bisa menimbulkan stres juga antara tenaga kesehatan sehingga kolaborasinya jadi kurang efektif gitu. Ya, berarti di jurnal sendiri yang diangkat nggak dijelaskan juga ya ininya ya. Apa namanya tantangannya ya. Kalau yang dari jurnalnya yang di Brasil tadi itu loh, itu nggak dijelaskan ya? Tidak, Mas. Oke. Iya sih, kalau misalkan komunikasi ya saya setuju ya. Kemungkinan juga komunikasi jadi yang masalah terbesar. Mungkin kayaknya saya juga apa namanya ada penelitian lain kayaknya yang dari penelitiannya si itu. Dan dia juga sepertinya mengatakan kalau salah satu yang paling challenging itu ya pada saat pandemi COVID itu ya terkait komunikasi antar tenaga kesehatannya, sehingga resiko untuk pekerjaan masing-masing tupoksi atau pekerjaan masing-masing nakes itu jadi terfragmen gitu loh, terpecah-pecah sendiri-sendiri gitu loh, jadi nggak bisa gabung jadi satu gitu. Karena kan ya memang ya benar itu tadi beban kerja, burnout kan ya, burnout belum lagi dengan ya udah capek burnout, kemudian juga resiko mungkin tertular itu besar gitu kan ya, itu juga ada. Komunikasi, nah kira-kira ada solusi nggak ya? Kalau kira-kira dari kelompok solusinya apa ya kalau untuk mengatasi hal tersebut? Karena kan kalau masalah seperti itu kan sebenarnya
banyak. Dan mungkin nggak hanya kalau misalkan di pandemi, karena kan kemarin karena kita menghadapi situasi atau masa pandemi yang itu merupakan suatu kondisi yang nggak bisa diprediksi juga. Tapi nggak menutup kemungkinan kan walaupun tidak dalam masa pandemi kan masalah komunikasi itu sebenarnya bisa muncul di mana aja gitu. Ya, kira-kira solusinya apa? Menurut kelompok gimana? Oh iya, Dina, Menjawabnya, maaf ya, gimana Dek? mungkin di jurnal ini dijelaskan karena komunikasi ini sangat penting ya, karena jika komunikasi tidak dapat dilaksanakan secara efektif, maka sebagai seorang perawat kita itu harus menurunkan ego dengan cara meningkatkan keharmonisan dalam pengambilan keputusan, dengan cara saling menghargai, memberikan timbal balik yang saling menghargai dalam rasa hormat, kepercayaan, budaya, serta kekuatan kolektif, sehingga tindakan itu tersentralisasi kepada pasien seperti itu, Mas. Mm-mm. Ya, terima kasih Dina. Jadi mungkin bisa memperbaiki komunikasinya atau mungkin juga kita cari kalau misalkan apa namanya etiologinya apa gitu kan. Kalau kalian di diagnosa keperawatan itu kan problem berhubungan dengan etiologi gitu kan, ditandai dengan sign symptom. Untuk mengatasi problem itu kita harus mencari etiologinya kan, jadi akar permasalahannya itu apa gitu. Kalau misalkan memang karena komunikasinya kurang baik, ya kita harus memikirkan strategi-strateginya ya. Strateginya gimana? Misalkan kalau pada waktu pandemi COVID-19 dengan pakaian hazmat dan sebagainya itu juga bisa mengurangi atau membatasi komunikasi ya. Biasanya kan banyak tuh ya yang pakai apa namanya isyarat, yang pakai biasanya itu di bajunya ditulisi ya kan, itu kan banyak banget ya gitu kan, atau menggunakan apa sih warna atau apa lain itu kan banyak dilihat. Itu salah satu mensiasati komunikasi. Kemudian terkait burnout, kalau misalkan masalahnya kena burnout ya kita harus mengkaji lagi kan bagaimana beban kerjanya itu. Kalau misalkan beban kerja apakah harus memang eh, kalau kecuali kalau memang situasi pandemi itu kan memang darurat ya, nggak bisa ini. Jadi memang antara libur sama ini kan karena keterbatasan tenaga juga ya, karena kan banyak yang sakit, jadi akhirnya itu burnout-nya benar-benar nggak ada tenaga yang menggantikan, harus masuk, nggak ada izin, nggak ada apa libur dan sebagainya. Kadang kalau di COVID apa selama perawat yang di COVID itu orang COVID kan masuk berapa lama gitu, baru liburnya berapa hari gitu kan, karena kan memang nggak bisa keluar masuk gitu kan ya. Terus, nah itu kita harus mengkaji juga
ya, antara perbandingan antara perawat sama kapasitas tempat tidur. Nah, itu juga harus seimbang. Nah, itu harus memperhatikan, dan kemungkinan itu kan dari manajemen ya, manajerial ya, yang itu yang harus memikirkan juga, sehingga perawat atau nakes lain nggak akan burn out gitu, sehingga nggak akan mempengaruhi komunikasinya gitu. Jadi kita harus tahu dulu etiologinya apa, kita kaji baru nanti, oh dia komunikasinya nggak bagus ya, ini karena apa gitu. Terus sudah, terima kasih Dina. Untuk yang kelompok 2 untuk kelompok 2 ada pertanyaan atau enggak? Dari teman-teman ada pertanyaan enggak kelompok 2? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Kalau enggak ada, dilanjutkan aja dulu untuk presentasi yang termin 2 ya. Baik, Mas, terima kasih. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan ke presentasi sesi 2, yaitu untuk TM13 dari kelompok 3 reguler 3 dan kelompok 4 reguler 4. Kepada kelompok 3 dari reguler 3 dipersilakan untuk share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Nurse Ayud. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 3 reguler 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi sharing jurnal pada TM13 yaitu implementasi IPC. Kelompok kami mengambil jurnal yang berjudul Penilaian IPC pada Puskesmas dalam upaya penanganan stunting di Sulawesi Barat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Topik yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Next slide. Yang pertama adalah identitas jurnal. Kami mengambil jurnal yang berjudul Penilaian Interprofessional Collaboration pada Puskesmas dalam Upaya Penanganan Stunting di Sulawesi Barat. Dengan nama jurnal yaitu Journal of Health Education and Literacy atau JHELT. Dengan volume dan halaman yaitu volume 6 nomor 1 dengan halaman 1-7. Jurnal tersebut dikeluarkan pada tahun 2023 dengan penulis Musdalifah Mukhtar, Risnah, Muhammad Irwan, Nur Anissa Aslam, dan Muhammad Ishak. Yang selanjutnya adalah Journal Overview. Interprofessional collaboration merupakan strategi untuk memperoleh kualitas yang diharapkan secara efektif dan efisien di pelayanan kesehatan. IPC sendiri merupakan kerjasama atau mitra antar berbagai profesi dengan latar belakang yang berbeda untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada serta menyediakan pelayanan kesehatan. Next slide. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan desain analisis deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Adapun responden dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan di Puskesmas Totoli sebanyak 34 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner assessment of interprofessional team collaboration scale 2. Untuk hasilnya sendiri dari penelitian tersebut ditemukan bahwa rata-rata dari ketiga indikator yang dievaluasi yaitu kemitraan sebesar 3,97, kerjasama sebesar 3,95, dan koordinasi sebesar 3,85. Dengan demikian penilaian secara keseluruhan dari IPC yaitu sebesar 3,92 yang masuk dalam kategori menuju kolaborasi. Next slide.
Selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar profesi dalam penanganan stunting di Puskesmas di Sulawesi Barat berada pada tingkat kemajuan menuju kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa para tenaga kesehatan di Puskesmas Totoli memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan kolaborasi antar profesi dalam penanganan stunting. Next slide, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan mengenai pembahasan. Nah, pembahasan di sini kami IPC mengangkut dalam dua topik, yaitu IPC dalam pendidikan dan juga IPC dalam klinik. Nah, yang IPC dalam pendidikan itu mengangkut kurikulum terpadu, simulasi kolaboratif, pengajaran berbasis evidensi. Nah, IPC dalam klinik itu termasuk tim lintas profesi, rapat kasus rutin, penerapan evidence-based practice, dan juga komunikasi terbuka. Nah, implementasi IPC dalam pendidikan dan klinik seperti dalam artikel kami, yaitu penilaian interprofessional collaboration pada puskesmas dalam upaya penanganan stunting di Sulawesi Barat itu berfokus pada praktis profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran berbasis bukti ilmiah. Pada level klinik, IPC mengacu pada perawatan yang terkoordinasi dan menyeluruh, dengan didukung oleh penelitian dan pedoman klinis terbaru. Nah, melalui IPC berbasis bukti tadi, puskesmas di Sulawesi Barat tadi itu dapat memberikan perawatan yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat pemahaman tentang stunting serta upaya pencegahannya. Nah, kolaborasi antar profesional kesehatan dengan pengetahuan, sikap, dan efikasi diri yang baik dalam komunikasi dan kolaborasi memiliki dampak positif dengan mendukung terciptanya kondisi kolaboratif yang baik. Nah, penerapan IPC tersebut juga berkontribusi pada peningkatan komunikasi dan kolaborasi antar profesi tenaga kesehatan, memperbaiki kualitas hidup pasien secara menyeluruh, dan juga terutama dalam konteks manajemen stunting tadi yang ada di puskesmas. Baik, next slide. Nah, dalam jurnal kami terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam jurnal kami itu metode penelitiannya yang jelas, kemudian penggunaan bahasa yang mudah dipahami, kemudian instrumen penelitian yang valid dan reliable, di mana menggunakan kuesioner HITCS, kemudian hasil penelitian yang informatif, relevansi dengan isu kesehatan masyarakat, dan publikasi di jurnal terakreditasi. Nah, kekurangan dari jurnal kami itu ukuran sampel terlalu sedikit, tidak ada analisis statistik juga, dan tidak ada pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi interprofesional. Nah, solusi yang kami angkat dari jurnal yang kami angkat juga itu untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Peneliti dapat menggunakan ukuran sampel yang lebih besar. Terus kemudian untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, peneliti juga dapat melakukan analisis statistik terhadap data yang ditemukan. Dan untuk meningkatkan kualitas artikel, peneliti dapat membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi interprofesional dalam penanganan stunting di puskesmas. Nah, kesimpulan itu stunting terjadi pada anak-anak akibat asupan gizi yang kurang, terutama dalam jangka waktu yang lama. Itu menyebabkan pertumbuhan fisik terhambat. Nah, masalah kesehatan ini signifikan di salah satu puskesmas di Sulawesi Barat yang nanti memerlukan kolaborasi antar profesi seperti dokter, perawat, dan ahli gizi untuk memberikan layanan holistik. Implementasi IPC dalam penanganan stunting berhasil meningkatkan pengetahuan dan persepsi tenaga kesehatan tentang komunikasi, kemitraan, kerjasama, dan koordinasi. IPC juga membantu komunikasi yang lebih baik
dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Nah, dalam manajemen stunting, kerjasama antar profesional kesehatan juga sangat diperlukan. Nah, baik, cukup sekian dari kelompok kami mengenai stunting di salah satu puskesmas di Sulawesi Barat, dan berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Diva. Baik, terima kasih kelompok 3 reguler 3 atas presentasinya yang luar biasa. Langsung saja kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4 reguler 4, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 reguler 4 akan mempresentasikan sharing jurnal yaitu tentang tren atau isu atau aplikasi IPE IPC dalam pelayanan kesehatan berdasarkan EBP dalam tahap pendidikan dan klinik. Ini merupakan anggota kelompok kami. Next slide. Identitas jurnal. Next slide. Untuk latar belakang, tenaga kesehatan merupakan tenaga profesional yang memiliki tingkat keahlian dan pelayanan yang luas dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien. Akan tetapi, ada kendala yang terjadi selama kolaborasi berlangsung, terutama pada setting klinik seperti masih adanya komunikasi yang tidak efektif, stereotyping, serta adanya dominasi salah satu profesi menjadi indikator belum terlaksananya kemitraan yang setara pada profesional kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan dampak buruk pada pasien sehingga perlu segera diatasi. Tujuan penelitian mendeskripsikan peran dan fungsi interprofesional collaboration dalam dunia kesehatan berdasarkan perspektif profesional kolaborasi, mengidentifikasi manfaat dari interprofesional collaboration dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, koordinasi antar profesi, dan kemampuan mahasiswa untuk berkolaborasi, mengeksplorasi dan mengevaluasi implementasi kolaborasi interprofesional atau IPC, mencari pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasien dan bagaimana IPC dapat meningkatkan kualitas perawatan mereka. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode studi literatur non-systematic review, penulisan mencari database electronic request, PMG, Google Scholar, dan reflective journal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan profesional kolaborasi dalam multidisiplin, terutama melalui interprofessional collaboration atau IPC dalam keperawatan, memberikan nilai positif dari segi tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Tim dokter termasuk spesialis dan anestesi tidak hanya memberikan terapi, tetapi juga berperan sebagai tim yang berdiskusi dan berbagi dengan perawat ICU dan tenaga kesehatan lainnya. Slide. Tren isu. Dalam kenyataannya, pelayanan kesehatan seringkali ditemukan kejadian tumpang tindih pada tindakan pelayanan antar profesi yang diakibatkan karena kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam kerjasama tim. Kurangnya komunikasi maka akan membahayakan pasien dalam memberikan pelayanan yang dapat menyebabkan pasien terjatuh dalam keadaan berbahaya. Selain itu, kurangnya komunikasi juga menyebabkan terlambatnya dalam pemberian pengobatan dan diagnosis terhadap pasien yang berpengaruh pada outcome pasien.
Kurangnya kemampuan komunikasi tersebut terjadi akibat tidak adanya pelatihan atau pendidikan penerapan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, kemampuan interkolaborasi perlu ditingkatkan. Salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi antar tenaga kesehatan adalah melalui proses pendidikan profesional. Konsep IPC, kolaborasi interprofesional melibatkan berbagai profesi kesehatan, menunjukkan peran-peran masing-masing melalui kelompok profesi yang berbeda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan. Setiap elemen profesi kesehatan memiliki kebijakan sendiri yang menjadi panduan dalam melakukan kolaborasi, salah satunya adalah kode etik. Dalam kode etik ini, setiap tenaga kesehatan membahas pedoman dan batasan-batasan dalam menjalankan tindakan terhadap pasien. Dengan adanya sistem ini, semua tenaga kesehatan memiliki pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup profesinya, menghindari tumpang tindih praktik kesehatan, dan dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya secara komprehensif dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Implementasi IPC dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Interprofessional Collaboration atau IPC dalam pelayanan kesehatan di Indonesia melibatkan kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan ahli kesehatan lainnya. Contoh implementasinya melibatkan pertukaran informasi, perencanaan bersama, dan koordinasi antar profesional untuk meningkatkan efisiensi dan hasil kesehatan secara menyeluruh. Kegiatan yang dapat dilakukan selama program IPC adalah pendataan masalah kesehatan, perumusan masalah kesehatan dalam format musyawarah masyarakat desa atau MMD, sekaligus mencari alternatif solusi masalah. Implementasi kegiatan disesuaikan dengan agenda kegiatan daerah binaan. Implementasi IPC dalam tahap pendidikan. Interprofessional Collaboration atau IPC dapat diterapkan sebagai bagian dari pembelajaran formal untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam berkolaborasi dengan individu dari profesi terkait kesehatan lainnya. IPC menjadi hal penting bagi setiap mahasiswa calon tenaga kesehatan dikarenakan dengan adanya IPC ini maka semua calon tenaga kesehatan di rumah sakit ketika bekerja nanti dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat terjalin kolaborasi yang baik. Pembelajaran mengenai interprofessional collaboration saat masa pendidikan dapat menjalin kerjasama untuk mengurangi efek samping yang serius dan berpotensi terjadi resiko saat menerapkan pada proses keselamatan pasien. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Implementasi IPC dalam tahap kritis. IPC menjadi wadah kolaborasi efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pasien. Tenaga kesehatan harus melakukan praktik kolaborasi dan tidak melaksanakan pelayanan kesehatan sendiri. Peningkatan IPC dapat dilakukan dengan cara yaitu peningkatan komunikasi yang efektif agar terjalin kolaborasi yang baik. Dengan komunikasi efektif, diharapkan tenaga dapat melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Dampak dari IPC yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah keselamatan pasien, kepuasan pasien, serta kualitas dari pelayanan rumah sakit itu sendiri. Next slide. Manfaat IPE dalam dunia kesehatan. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, perbaikan keselamatan pasien. Yang ketiga, efisiensi dalam pengelolaan kasus. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan pasien yang lebih baik. Manfaat IPE dalam dunia kesehatan. Yang kelima, peningkatan kepuasan pasien. Yang keenam, pengembangan profesionalisme. Yang ketujuh, efektivitas biaya. Dan yang ke-8, pemecahan masalah yang lebih cepat dan persiapan profesional. Hambatan dalam penerapan IPC yaitu yang pertama, kurang komunikasi tim kesehatan. Masalah yang
Masalah yang timbul yaitu komunikasi yang kurang antar tenaga kesehatan menyebabkan tumpang tindih tindakan, berisiko merugikan pasien dan menunda pengobatan. Dampaknya keselamatan pasien terancam, diagnosis dan pengobatan bisa terlambat. Yang kedua, ketidakpahaman peran profesi. Masalahnya mahasiswa kurang memahami peran profesi kesehatan, mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri dan pemahaman dalam kerja sama tim. Dampaknya yaitu kolaborasi yang kurang efektif dan risiko kesalahan dalam perawatan pasien. Yang ketiga, fragmentasi pelayanan kesehatan. Masalahnya kompleksitas, permasalahan pasien, dan manajemen multiprofesi dapat menyebabkan fragmentasi pelayanan. Dampaknya pasien mengalami masalah kesehatan dan kontinuitas perawatan terganggu. Solusinya yaitu yang pertama, peningkatan komunikasi. Dengan mendorong peningkatan komunikasi antar tenaga kesehatan melalui pelatihan dan inisiatif komunikasi tim yang terstruktur. Yang kedua, pengembangan kolaborasi interprofesional, yaitu menerapkan program IPE yang mencakup pembelajaran bersama antar profesi kesehatan untuk merancang hasil pembelajaran yang memberikan kemampuan kolaborasi. Yang ketiga, peningkatan koordinasi dalam implementasi IPC, yaitu menerapkan mekanisme pengaturan dan koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur oleh institusi untuk meningkatkan efektivitas IPC. Yang keempat, pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian masalah kesehatan, yaitu mengembangkan pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah kesehatan di daerah dengan melibatkan berbagai jenis latar belakang pendidikan kesehatan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, pendekatan komprehensif, yaitu jurnal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, konsep dan implementasi, yaitu menjelaskan dengan baik konsep dan implementasi interprofesional education dan interprofesional collaboration. Untuk kekurangan jurnal ini, yang pertama, kejelasan struktur teks, yaitu beberapa bagian teks mungkin terkesan tidak teratur dan kurangnya pemisahan antara bagian-bagian tertentu. Yang kedua, data dan statistik, yaitu tidak disertakan data atau statistik tertentu untuk mendukung klaim atau temuan yang dijelaskan dalam teks. Yang ketiga, dibutuhkan informasi tambahan, yaitu informasi lebih lanjut dapat diperlukan untuk mendukung beberapa argumen atau klaim yang diajukan dalam. Peran perawat terkait masalah yang ada. Perawat di Intensive Care Unit atau ICU memiliki peran penting dalam menangani pasien dengan penyakit akut yang mengancam nyawa. Mereka melakukan diagnosis, penata laksanaan, dan pemantauan fungsi vital, termasuk memberikan dukungan psikologis kepada pasien yang bergantung pada alat atau mesin. Perawat ICU harus memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama tim, serta keterampilan dalam menangani pasien kritis dengan cepat dan tepat sesuai standar keperawatan kritis. Untuk kesimpulannya yaitu kolaborasi interprofesional atau interprofessional collaboration IPC adalah strategi inovatif dalam menghadapi krisis profesional kesehatan. Evidence-based practice adalah landasan praktik keperawatan dengan bentuk pendekatan pemecahan masalah yang ideal dengan menerapkan penelitian terbaik, membantu profesional kesehatan tetap up to date sehingga dapat membantu membuat keputusan keperawatan yang lebih baik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, penting untuk memahami bagaimana penerapan IPC berbasis klinik pada mahasiswa terhadap kerja tim, hubungan, dan komunikasi antar profesi untuk memberikan perawatan. Dan ini untuk daftar pustaka yang kelompok kami pakai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Diva. Baik, terima kasih kelompok 4 dari reguler 4 atas presentasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, mari kita masuk ke agenda diskusi. Pada sesi 2 ini ditujukan kepada kelompok 3 reguler 3 dan kelompok 4 reguler 4. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau tambahan, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, kepada Navia Irvani, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada kelompok 3 reguler 3. Jadi tadi itu kan untuk solusinya peneliti dapat menggunakan ukuran sampel yang lebih besar ya. Nah, menurut kelompok 3 reguler 3 sendiri,
Bagaimana contoh sampel yang lebih besar dan tepat untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitiannya tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Nafi atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman lain, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, mungkin saya izin untuk menambah pertanyaan untuk kelompok 3 reguler 3. Tadi salah satu implementasi IPC, tadi kan ada implementasi IPC pada tahap pendidikan, lalu juga ada pada tahap klinik. Nah, di tahap klinik tadi salah satunya itu ada tentang rapat kasus rutin. Dari kelompok 3 reguler 3, apakah bisa ya menjelaskan lanjut mengenai implementasi rapat kasus rutin itu? Misal, dalam mengurangi kejadian stunting tadi, kalau nggak salah studi kasusnya seperti itu, dalam kasus di Rumah Sakit Sulawesi Barat tadi, rapat kasus rutin itu diikuti oleh siapa aja, lalu dilakukan misal dalam berapa hari sekali, apakah dalam artikel yang kelompok kaji itu udah disebutkan seperti itu, apakah bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, selanjutnya saya juga izin bertanya pada kelompok 4, reguler 4. Tadi disebutkan bahwa kendala praktik kolaborasi berdasarkan artikel itu tadi adalah kendala dalam komunikasi. Ini juga sudah dijelaskan bagaimana solusi yang dapat diambil. Nah, pertanyaan saya, kendala dalam komunikasi tadi apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Masalah komunikasinya itu seperti apa kalau berdasarkan artikel yang kelompok kaji? Kan banyak tuh tipe-tipe kendala komunikasi, seperti ada perbedaan persepsi atau perbedaan pemahaman, terus kurang transparansi, dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan artikel yang kelompok kaji itu, masalah komunikasi yang seperti yang disebutkan teman-teman tadi itu jenis yang bagaimana? Begitu pertanyaan dari saya, terima kasih. Untuk teman-teman lain, apabila masih ada pertanyaan bisa untuk raise hand. Baik, mungkin tidak ada kepada kelompok 3 reguler 3 atau kelompok 4 reguler 4. Apabila sudah menemukan jawaban bisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya.
Izin mengulangi kepada kelompok 3 dan kelompok 4, apakah sudah bisa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan? Di mana kelompok 3 dan kelompok 4 ya? Iya, Nurse. Mm-mm. Apakah tadi ada 2 pertanyaan untuk kelompok 3 dan 1 pertanyaan untuk kelompok 4 ya? Mungkin pertanyaannya sudah bisa dipahami atau belum? Kelompok 3? Nurse, mohon maaf Nurse, tadi untuk kelompok 4 tadi apa benar untuk pertanyaannya yaitu jenis masalah komunikasi yang ada di jurnal gitu guys? Ya, Nurse. Mm-mm. Mm-mm. Baik Nurse, izin. Diva kayaknya gitu ya? Iya, Nurse, begitu, Nurse. Ya, macam kendala komunikasinya. Ya, silakan Raffi. Izin menjawab ya Nurse. Jadi Mm-mm. jenis masalah komunikasi yang ada di jurnal yaitu kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam kerjasama tim. Kurangnya komunikasi itu akan membahayakan pasien dalam memberikan pelayanan yang dapat menyebabkan pasien terjatuh dalam keadaan berbahaya. Terus juga komunikasi itu menyebabkan terlambatnya dalam pemberian pengobatan dan diagnosis terhadap pasien. Itu berpengaruh pada outcome pasien. Kurangnya kemampuan komunikasi terjadi akibat tidak adanya pelatihan atau pendidikan penerapan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Itu Nurse, jawaban dari kelompok kami. Terima kasih Nurse. Iya, mungkin tadi Diva bagaimana jawabannya dari Raffi tadi? Baik, terima kasih. Yes. Baik, permisi izin menjawab pertanyaan yang dari Navia tadi tentang bagaimana apa contoh ukuran sampel yang lebih besar untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Jadi di artikel kami metode penelitiannya itu kan menggunakan teknik kuesioner ya, itu kan ada 34 responden dan itu pun juga dari nakes-nakes yang ada di puskesmas saja. Jadi untuk contoh sampel yang lebih besar itu kita bisa kayak menambah responden gitu, bisa dari pasien yang berkunjung di puskesmas dengan bertanya bagaimana sih cara apa kinerja dari puskesmas yang ada di nakes-nakes yang ada di puskesmas begitu.
apakah bisa menjawab? Maaf ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Berarti bukan hanya di nakes, tapi respondennya dari masyarakat gitu ya? Ya, bisa jadi dari pasien-pasien yang berkunjung di puskesmas itu nanti kita bertanya bagaimana sih kinerja-kinerja dari nakes-nakes itu udah memenuhi persyarat dari IPC atau belum gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Yang pertanyaan yang kedua untuk kelompok 3. Sebenarnya izin menjawab untuk pertanyaan yang satunya yang tentang rapat kasus rutin. Itu bentar. Ya, izin menjelaskan untuk implementasi ini sendiri sama dibahaskah di artikel apa tidak. Nah, kalau di artikel sendiri itu tidak dibahas, cuma itu kayak solusi dari kelompok satu sendiri untuk bagaimana bisa mengoptimalkan IPC sendiri gitu. Nah, rapat kasus rutin ini itu biasanya membahas kasus-kasus yang terjadi di puskesmas tersebut dengan satu timnya itu. Nah, rapat kasus rutin tersebut itu dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan atau pengobatan kepada pasien dan mungkin dilakukan secara rutin. Mungkin kalau ada urgensi untuk harus ada diskusi mungkin bisa langsung dilakukan atau mungkin setiap hari itu bisa dilakukan rapat kasus tersebut untuk menangani pasien tersebut. Mungkin dari kelompok 3 bisa menambahkan. Terima kasih. Ada kelompok 3 ada nak yang mau menambahkan? Dari saya cukup. Cukup ya. Oke, mungkin Diva saya kembalikan dulu ke moderator baru nanti ke saya ya. Ininya ada tanggapan lagi apa? Baik, terima kasih dari saya sudah cukup menjawab. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 4 atas jawabannya. Selanjutnya, karena presentasi 2 sesi sudah selesai, saya kembalikan ke Mas Ayud untuk tanggapan secara keseluruhan. Ya, terima kasih untuk semua kelompok. Terima kasih juga untuk moderator. Langsung aja ya dari kelompok 1 tadi sudah, kelompok 2 tadi yang belum ya saya di sesi pertama. Jadi kelompok 2 tadi terkait IPE penelitian juga ya, penelitian yang dia ke masyarakat terkait hipertensi sama diabetes mellitus. Sebenarnya kalau yang diangkat kelompok 2 ini juga mungkin sudah pernah juga kalian lakukan. Pernah nggak sih kalian melakukan Pengmas PKNM gitu dengan jurusan lain? Pernah kan ya? Pernah. Pernah? Pernah. Ya, jadi seperti itu. Atau kalau kemarin semester berapa ya? Semester 6 atau semester 5 yang MMD. Atau angkatan kalian ya yang mahasiswa MMD itu loh. Itu juga bisa. Jadi semacam itu. Jadi memang dia mengaplikasikan langsung ke masyarakat, terutama terkait kesehatan ya.
Jadi kerjasama antar, jadi dia mengaplikasikan knowledge yang didapat selama masa kuliah gitu. Kemudian yang kelompok 3 itu sampel. Sebenarnya di sini tadi saya juga bacanya, jadi kalian ada yang membahasnya itu mengkritisi jurnalnya itu dalam artian mengkritisi metode jurnal. Sebenarnya itu bukan kompetensi kalian, nggak sampai ke situ ya. Maksudnya itu bukan sampai ke situ. Maksudnya gini, ketika kita mau mengkritisi jurnal, apakah jurnal itu baik atau enggak, jurnal itu bisa diaplikasikan langsung, jurnal itu biasnya besar atau enggak, bagaimana validity eksternal, validitas eksternal, validitas internalnya gimana. Nah, itu kan sebenarnya ada tools tersendiri untuk menilai itu gitu. Nah, dan mungkin kalian juga belum dapat terkait statistik ya, terkait metodologi penelitian, terkait statistik, sehingga nanti tadi ya akhirnya mungkin kalian tidak memahami, belum memahami kan istilah-istilah dan bagaimana cara ininya gitu. Sehingga sebenarnya kalau untuk kita mengetahui apakah jurnal itu bagus, layak, bisa digeneralisasi, terus dengan metode yang benar, desainnya benar atau enggak. Nah, itu sebenarnya ada toolsnya, dan itu kayaknya levelnya sudah S2 ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan pertanyaan pertama kan terkait sampel. Sebenarnya kalau sampel, penghitungan sampel itu kan macam-macam. Nanti kalian dapatkan di semester 5 ya, di statistik. Penghitungan sampel itu macam-macam. Bisa dilihat dari populasinya. Jadi kita nggak bisa menentukan besar kecil hanya karena melihat sepertinya 30 kecil banget. Tapi kalau misalkan kita melihat dulu populasinya, dan itu berdasarkan tujuannya juga. Jadi kalau misalkan tadi kita mau ngasih masukan, seharusnya sampelnya nakes sama masyarakat. Tapi kan dikembalikan ke tujuannya. Tujuannya apa? Nah, kita mau meneliti apa? Kalau memang mau meneliti nakesnya, ya memang berarti populasinya, sampelnya ya nakes gitu kan. Itu jadi disesuaikan sama itu. Itu ya yang pertama. Terus kemudian tadi kayaknya juga ada terkait data analisis ya. Sebentar, kelompok 3 ini apa sih tadi itu? Kelompok 3 tadi judulnya yang apa sih? Yang stunting ya? Ya, tentang stunting. Ya, yang stunting di puskesmas tadi kan. Gitu. Jadi stunting di puskesmas. Jadi kalau misalkan kita mau melihat apakah itu sampelnya, respondennya harus dari apa, nah gitu kan harus disesuaikan dengan tujuannya gitu kan. Tujuannya untuk misalkan dia mengkaji implementasi dari IPC di terkait dalam penanganan stunting misalkan di Sulawesi. Nah, yang mau dilihat dari perspektif nakesnya, ya berarti kan respondennya nakes gitu. Ya. Terus kemudian jadi sebenarnya sih kalian nggak harus, kalau untuk sharing jurnal, lebih ke sharing bagaimana hasil jurnal, bagaimana proses penelitiannya, apa saja yang instrumen yang digunakan, dalam artian indikator, misalkan dia menggunakan kuesioner, ya misalkan dia pengkajiannya itu menggunakan kuesioner, itu
yang dibahas di situ apa aja, di dalam kuesioner itu apa aja, sehingga kelihatan nih, oh ternyata misalkan yang di stunting itu kan misalnya menggunakan kuesioner assessment of interprofessional team collaboration misalkan ya, collaboration skill misalkan ya. Nah dari situ kan ada beberapa indikator terkait komunikasi, terkait ini, terkait itu, terkait misalkan apa namanya macam-macam indikator. Nah dari situ bisa melihat, oh dari ini yang paling banyak penelitian ini tuh komunikasi itu malah di nomor 2 yang paling tinggi indikatornya menentukan yang lebih besar, domain yang lebih besar mempengaruhi itu. Nah misalkan namanya partnership-nya, apa hubungan antar koleganya gitu. Nah hubungan koleganya itu bisa dibangun dengan misalkan ya komunikasi, contohnya dengan menyapa. Jadi budaya 5S itu ternyata penting ya kan, sapa salam santun sopan itulah, itu ternyata itu juga bisa membina, walaupun itu remeh-temeh itu bisa membina apa bisa membangun partnership-nya gitu, membangun hubungannya itu kan. Nah kalian mungkin bisa lebih membahas itunya dibanding membahas terkait metodenya, ya metode dalam artian sampel, jumlah sampel dan sebagainya. Karena mungkin kalian kan juga belum dapatkan kan terkait materi kuliah itu, ya. Ini ya nggak apa-apa, nice to know aja. Nanti kan mungkin di semester 5, yang penting kalian juga goals-nya juga dengan adanya sharing jurnal ini kan kalian terpapar ya, membaca jurnal-jurnal terpapar, sehingga nanti semester 4, semester 5 nanti yang sudah mulai pen, sudah mulai nyusun proposal, itu sudah terpapar, oh ternyata penelitian itu begini macamnya, namanya paper, namanya jurnal, paper, publikasi, penelitian itu harus ada terkait latar belakang, tujuan, latar belakang itu ada fenomena dan sebagainya. Kan sering baca tuh ya, latar belakang ada fenomena, ada tujuan, ada metode penelitian, hasilnya bagaimana pembahasan gitu. Ya. Terus habis itu yang tanya kedua, implementasi rapat kasus ya. Itu yang seperti apa. Jadi kalau di puskesmas sih saya belum pernah menemukan ya, tapi mungkin sebenarnya sudah dilakukan, saya kurang tahu. Nah kalau di rumah sakit yang paling sering itu di rumah sakit. Jadi kayak nanti kalian belajar di manajemen keperawatan itu ada namanya ronde keperawatan. Ronde keperawatan itu yaitu tadi mengumpulkan nakes, jadi membahas satu kasus di pasien gitu. Di tahap profesi itu nanti juga akan ada ronde perawatan, itu kalian kalau seingat saya, kalau zaman saya dulu yaitu mengundang dari dosen penanggung jawab, dosen penanggung jawab, dokter DPJP, kemudian dari farmasi, dari gizi, itu diundang nanti bertemu bareng membahas kasus itu. Gitu. Dan seingat saya sih kalau di rumah sakit masih tetap jalan gitu. Dan di apa namanya di tahap di lingkungan dokter spesialis itu juga gitu, terutama kasus-kasus yang memang kasus unik ya, kasus unik yang memang butuh masukan, butuh harus didiskusikan terkait penanganannya, itu harus diapakan, harus ini, jadi harus ada masukan dan sebagainya. Itu di dokter spesialis itu, terutama kalau di rumah sakit pendidikan itu kan ada PPDS. Nah itu apa ya istilahnya, CPC atau apa gitu ya, semacam itu. Jadi membahas satu kasus sehingga nanti akan ada masukan. Nah itu untuk di satu profesi ya, tapi kalau di yang gabung itu kalau di keperawatan namanya ronda, insya Allah masih tetap namanya ya. Nanti kalian juga akan dapat materi itu di manajemen gitu kan. Jadi membahas satu kasus ini dari nurse-nya gimana, dari medisnya gimana, kemudian dari gizinya seperti apa gitu.
Dan saya dulu ketika profesi juga pernah kita melakukan bedside teaching. Jadi saya sebagai perawat perawat penunjang, perawat pengelola pasien ini gitu, ada karunya, ada dokternya, ada koasnya, terus yang datang dulu itu farmasi sama gizi juga. Nah itu kita pada waktu itu kita lakukan dulu di nurse station, kita duduk bareng ngumpul, saya presentasi gitu dari dapat masukan gini dari semua ini, terus habis itu kita bedside teaching ke pasiennya langsung, terus habis itu ya itu kita melihat secara langsung bagaimana, terus kita diskusikan, terus tindak lanjutnya apa dari masing-masing, tindak lanjutnya nanti seperti apa, nah, kayak gitu. Jadi kan kalau naik perawatan semacam itu. Cuma yang sekarang saya nggak ngerti sih implementasinya langsung seperti apa ya, karena tapi saya rasa masih ada gitu. Terus kemudian kelompok 4 itu sebenarnya saya lihat, saya cari jurnalnya itu dia itu sebenarnya dia tentang naratif ya, review. Jadi dia lebih ke literatur review. Tadi juga ada, sebelum ke kelompok 4, sebentar saya mau membahas sedikit dulu di jurnalnya siapa ya tadi ya. Jadi dia itu tadi itu, saya lupa kelompok berapa ya. Jadi dia itu dia itu literatur review, jadi mengumpulkan beberapa jurnal, kemudian dibahas. Nah, di situ akhirnya nggak menemukan data statistik, karena dia hanya literatur review, bukan intervensi, bukan cross-seksional, bukan quasi eksperimen. Jadi dia mengumpulkan beberapa jurnal, punyanya kelompok berapa gitu. Terus tadi ada kelemahannya itu dia menuliskan ini, apa tadi, tidak ada data-data statistik gitu. Mungkin yang kalian harapkan, kalian lihat di hasil biasanya kan ada ya karakteristik demografi responden, terus hasilnya, results-nya gimana dan sebagainya itu. Tapi karena dia itu jenis penelitiannya itu literatur review, ya dia kalau literatur review itu ya memang dia mencari beberapa jurnal dengan screening, dengan apa namanya pemilihannya menggunakan keyword-keyword, bisa menggunakan Pico dan sebagainya, terus di apa namanya di web, di database apa, ProQuest atau apa itu dicantumkan, kemudian dicari. Nah, dia menyaring ketemu misalkan 3-4 jurnal, misalkan sekitar 5 jurnal. Nah, itu dibahaslah jurnal masing-masing jurnal, kelebihan kekurangannya, terus dibandingkan apa. Nah, gitu tuh literatur review, kemudian dibahas secara BP gitu. Ya, nah begitu juga sama yang kelompok 4 ini. Kelompok 4 ini sebenarnya dia karena dia naratif ya, jadi dia bukan implementasi, bukan ini, dan saya lihatnya sebenarnya nggak ada kendala komunikasi di ICU tadi kalau nggak salah itu apa jenis apa namanya tadi itu pertanyaannya, jenis kendala komunikasinya. Nah, itu juga dia nggak secara di jurnal nggak tertulis secara eksplisit gitu. Cuma dia di situ beberapa strategi komunikasi. Nah, misalkan kayak dulu kalian di semester 1 kan diajari dengan komunikasi SBAR itu kan. Nah, itu kan juga untuk
meminimalisir adanya mispersepsi, miskomunikasi gitu. Ya, jadi kalau secara eksplisit apa sih kendala komunikasi yang di ini sebenarnya kalau di jurnalnya di kelompok 4 itu sepertinya enggak tertulis secara ini ya, secara eksplisit ya gitu. Terus juga yaitu tadi sih cuma ditampilkan aja kayaknya ya. Bagaimana cara komunikasi yang efektif gitu. Mungkin itu sih. Ada tambahan nggak kira-kira teman-teman? Mungkin ini juga bisa dijadikan nanti kalau kalian semester kan sudah mau semester tahun depan berarti ya. Adik-adik itu kan sekarang semester 5 sudah dibagi pembimbing, sudah harus nyari topik gitu. Jadi punya bayangan, kayaknya passionku, bukan passion, apa interest lebih tertarik ke bidang apa, pengen meneliti apa. Nah, itu mungkin bisa mulai sekarang cari-cari ya gitu, sehingga nanti pas sudah semester 5 ke saya pengen ini ya, pengen ambil penelitian tentang ini, itu bisa nyari-nyari dan terus membiasakan diri membaca jurnal terkait itu gitu. Kira-kira ada yang tanyakan nggak adik-adik? Sudah Jelas, cukup? Nurse. Insya Allah cukup, Nurse. Oke, kalau cukup mungkin itu saja. Saya masih punya hutang lagi untuk nutrisi ya minggu depan ya. Insya Allah. Ini itu saja. Terima kasih. Nanti untuk presensi dari saya aja. Saya akhiri. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Nurse. Sehat selalu. Terima kasih, Nurse. Terima kasih, Nurse.